Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 5 September 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-42 ayat 7. Mazmur 42 ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tekanan jiwa bisa diakibatkan banyak hal. Tekanan jiwa bisa berakibat fatal, seperti stres, stroke, dan bahkan jadi stop alias mati. Karena tekanan hidup yang berat dan masalah yang datang bertubi-tubi, seringkali emosi kita terpengaruh, hati kita gelisah, dan jiwa merasa sangat tertekan. Semua manusia pasti mengalaminya, tidak terkecuali para hamba Tuhan. Salah satu contohnya adalah Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui, banyak masalah, banyak tantangan, banyak liku-liku perjalanan hidup yang sedang pemazmur alami dalam hidupnya. Dan seperti kita ketahui, pemazmur atau Daud pernah bahkan sangat sering berada dalam posisi tidak aman. Sekalipun dia seorang raja, kehidupan Daud selalu diwarnai hal-hal yang sangat menakutkan. Baik ketika menghadapi Goliat, nyawanya sangat terancam. Ketika dia menjadi buronan Raja Saul, hidupnya seperti di ujung tanduk. Dan setelah ia menjadi raja atau penguasa Israel, ketidakamanan juga masih tetap mengejar dirinya. Selalu ada pengkhianat yang ingin menikamnya dari belakang untuk menjatuhkan dirinya, termasuk anaknya sendiri, Absalom. Ada orang yang bermulut manis, tetapi hatinya ingin menggulingkan Daud dari tahtanya. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika Daud menghadapi semuanya itu, apa yang dia perbuat? Kemanakah Daud pergi dalam kondisi seperti itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang sangat gawat dan tidak aman itu, Daud tidak pernah takut, apalagi tidak pernah panik atau putus asa. Daud mengetahui kemana dia harus pergi, yaitu hanya kepada Allah. Dan Allah itulah tempat perlindungannya yang pasti dan aman. Apapun yang terjadi, kegawatan apapun yang sedang mengelilingi dan mengancam hidupnya, bagi Daud, satu hal yang pasti, Tuhan Allahnya akan menolongnya. Tuhan Allahnya jauh lebih kuat dari segala macam ancaman itu. Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapannya, dan Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan
dalam hidupnya. Maka karena itulah dia bisa aman, tenang, dan selamat dari segala macam tantangan atau masalah yang dia hadapi. Saudara-saudara yang kekasih, memang tidak mudah menguasai emosi. Acap kali emosi itu muncul untuk alasan yang salah dan disalurkan dengan cara yang salah pula, sehingga berdampak buruk pada diri sendiri dan juga orang lain. Bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi emosi dengan baik dan bijak? Tidak ada jalan lain selain melatih diri untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban kepadanya. Dalam menghadapi permasalahan, kita harus bersikap tenang, seperti yang dikatakan Daud kepada jiwanya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 7. Perlahan-lahan belajarlah mengenali penyebab dari masalah kita. Jangan langsung bertindak gegabah agar tidak timbul amarah yang meledak-meledak dan penderitaan batin yang sangat dalam atau depresi. Adalah sangat bijak bagi kita untuk menyikapi setiap masalah dengan cara pandang yang positif. Karena itu, atasilah ketertekanan jiwa kita dengan tenang dan mengandalkan Tuhan, agar kita beroleh ketenangan dan kebahagiaan. Perbuatan dan keyakinan Daud ini sepatutnya harus kita teladani ketika kita menghadapi keadaan atau situasi kritis yang membuat jantung kita berdebar dengan sangat cepat. Dan kemungkinan kita sering panik menghadapinya. Akibatnya muncul masalah lain yang lebih besar. Marilah kita contoh sikap Daud. Dan marilah kita belajar tenang. Tetapi bukan sekedar tenang karena putus asa dan membiarkan diri diterkam oleh ketidakamanan itu. Namun kita tenang karena menyerahkan diri di dalam iman ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengatasi segala hal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami masih boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami selalu mengingat Tuhan dalam setiap masalah yang silih berganti menerpa hidup kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.